Shalom, kembali lagi dalam renungan bertumbuh setiap hari. Kiranya perenungan kita menuntun kita untuk semakin serupa dengan Kristus setiap hari. Hari ini kita akan kembali merenungkan satu topik tentang memimpin dengan hidupmu. Bagian firman Tuhan yang menjadi fokus perenungan kita adalah Yosua pasal 1 ayat 8 terjemahan baru 2 yang berbunyi demikian. Janganlah engkau lupa menuturkan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak dengan seksama sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan jaya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, hidup yang berakar pada firman Tuhan tak akan mudah tergoyahkan oleh badai kehidupan. Kisah pohon yang tumbuh di halaman belakang rumah Bonita ini akan membantu kita memahami betapa pentingnya memiliki akar yang kuat di dalam Tuhan. Bonita memiliki 2 batang pohon yang terlihat sama kuat. Batangnya tinggi dan daunnya hijau. Namun, sewaktu musim hujan datang dan angin bertiup kencang, salah satu pohonnya mulai bergoyang-goyang, menjadi miring hingga akhirnya tumbang. Sedangkan pohon yang satunya lagi tetap berdiri dengan tegak. Tak ada yang menduga jika satu dari kedua pohon yang tampaknya kokoh itu ternyata memiliki akar yang dangkal sehingga tidak cukup kuat untuk menahan angin. Kitab Yosua menceritakan masa transisi kepemimpinan dari Musa kepada Yosua. Yosua melanjutkan tugas Musa untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Dalam perjalanan tersebut, Allah memberikan petunjuk sekaligus menguatkan Yosua. Allah mengetahui bahwa Yosua membutuhkan keberanian dan keteguhan hati untuk menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, Allah memerintahkan Yosua untuk berpegang teguh pada firman Tuhan serta merenungkannya siang dan malam supaya Yosua dapat bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Allah juga menjanjikan keberhasilan dan keberuntungan jika Yosua taat dan setia pada kehendak Allah. Ini menunjukkan bahwa ketaatan Yosua pada firman Tuhan jauh lebih penting daripada kemampuan, keberanian, maupun strategi militer yang dimilikinya. Akar dalam kisah 2 pohon di atas ibarat dasar hidup kita. Ketika masalah datang dan hidup berjalan tidak sesuai harapan, saat itulah akar kita diuji. Jika akar kita tidak kuat, maka kita akan mudah tumbang, hilang arah dan sulit bertahan dalam menghadapi badai kehidupan. Sebaliknya, jika akar kita kuat, maka kita akan tetap berdiri teguh, tidak mudah goyah dan mampu melewati setiap badai kehidupan dengan iman dan pengharapan yang tetap kokoh. Sama seperti Yosua yang diingatkan untuk memperkatakan, merenungkan dan mematuhi firman Tuhan, kita pun dipanggil untuk selalu membaca, merenungkan serta mengandalkan firman Tuhan dalam setiap keputusan juga tindakan kita. Kita belajar untuk tidak lagi mengandalkan kepintaran, pemahaman maupun pengalaman kita, tetapi kita selalu menjadikan firman Tuhan sebagai kompas utama. Dengan demikian, kita dapat mewariskan iman yang teguh, teladan hidup yang baik, dan ketaatan, serta dengan demikian kita dapat mewariskan iman yang teguh, teladan hidup yang baik, ketaatan, dan kesetiaan pada firman Tuhan, serta kebaikan yang nyata dan berdampak pada generasi berikutnya. Kepemimpinan yang sejati bukan hanya tentang apa yang kita lakukan hari ini, melainkan tentang warisan yang kita tinggalkan untuk generasi penerus kita, agar mereka bisa terus bertumbuh, taat dan setia pada Tuhan, kemudian menjadi berkat bagi generasi-generasi selanjutnya. Mari kita merenungkan sejenak. Apakah hidup kita selama ini sudah berakar pada firman Tuhan? Warisan seperti apa yang sedang kita tinggalkan untuk generasi-generasi penerus kita? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau masih menyertai kami sampai hari ini. Berikanlah kerinduan di hati kami untuk membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu. Biarlah perkataan, sikap, dan keputusan kami dapat menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami. Kelak jika tongkat kepemimpinan berpindah pada generasi berikutnya, kiranya kami telah meninggalkan warisan iman yang kuat, setia dan berakar pada firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Sampai jumpa lagi dalam renungan kita esok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua.